Mas Nugi, saya mau ngajak Mas Nugi dan Sobat Hijau untuk ngeliat produk-produk hutan sosial yang ada di dalam nih ya. Tapi tunggu dulu, saya mau nyapa Sobat Hijau dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Hijau, ketemu lagi dengan saya Nuke Mutikania. Dan kali ini saya bersama dengan Mas Nugi. Halo. Nah, kali ini saya akan mengajak Mas Nugi dan Sobat Hijau tentunya, tapi tidak ke hutan. Kita akan melihat hasil-hasil hutan sosial. Yuk Mas. Oke. Banyak sekali ya berarti? Iya, dari masing-masing daerah ada semua ini. Pak, aduh Pak. Apa kabar? Halo Pak Said. Nugi, iya Pak. Aduh, ini mumpung banget nih Mas Nugi. Ketemu langsung sama direkturnya. Wah, siapa direktur? Ya. Perhutanan sosial yang Apa nih yang perlu saya bantu? Ini saya bisa jelaskan. sangat-sangat terkesan dengan apa yang ditampilkan di sini karena ini menggambarkan Indonesia semua nih Katanya Pak. mau cerita tadi Pak, bahwa Mas Nugi ini ternyata sudah beberapa kali ikut ke hutan sosial. Iya. Kita ngobrol nih Pak. Mumpung Ayo. kita ketemu, kita ngobrol aja. Yuk Nah, Mas, yuk. setuju. Ayo. Halo Sobat Hijau, sebelum kita lanjutkan ngobrol bareng ngabuburit di hutan, saya ingin kasih lihat ke Sobat Hijau salah satu contoh sukses perhutanan sosial yang berada di daerah Bandung, tepatnya di Taman Wisata Alam Gunung Puntang. Daerahnya dingin dan bagus banget. Di sini kita juga akan ketemu dengan Ketua LMDH Bukit Amanah. Ternyata masyarakat sekitar hutan sini telah mendapat izin pemanfaatan perhutanan sosial dengan skema pengakuan dan perlindungan kemitraan kehutanan. Jalanan kita di perkebunan kopi. Oh, jadi ini nih, Mbak. Ini Kopinya. kopi Arabica Bourbon, yellow bourbonnya. Warnanya kuning Bu, jadi bukan petik merah tapi petik yang kuning. Pun dia Nanti akan kuning saja. warnanya kuning. atau- Tapi jagonya kita punya Arabica Typica. Jadi di fisik itu lebih tinggi, dahan-dahannya lebih panjang. Oh ininya. Yang ininya lebih panjang, ya. Oh ini, Mbak. Tapi kalau ngelihat kayak gini tadi saya kan udah keliling-keliling Iya, iya. juga gitu ya, Mbak ya. Maksudnya memang perhutanan sosial ini terasa banget ya. Kalau dulu apa sih Mbak gitu yang dilakukan masyarakat di sini? Sebenarnya meyakinkan untuk petani itu budaya maksimal pengertiannya ketika PHBM itu ada keraguan di masyarakat PHBM petani apa, hutan, Mbak? Maaf, Mbak. pembangunan hutan Pembangunan hutan bersama masyarakat. bersama masyarakat. Jadi dulunya alih komoditi dari sayuran ke kopi. Tapi kerjasamanya PKS perjanjian kerjasamanya hanya 2 tahun. 2 tahun. Jadi di petani itu ada keraguan setelah 2 tahun itu terusirkan. Jadi di dalam budidaya kopi itu tidak maksimal. Jadi para petani ini atau masyarakat di sini akhirnya jadi nggak tahu nih benar apa enggak gitu. Ah, Akhirnya jadi yang asal aja. asal-asalan gitu. betul, Bu, betul. Kalau sekarang Ketika kita dapat SK perhutanan sosial, skema kemitraan kehutanan, jadi budidaya kopi itu selama 35 tahun. oh, Masyarakat itu secara hukum terjamin dalam bertani kopinya. Jadi 35 5 tahun. Jadi nanam kopi itu jadi dimaksimalkan. mereka juga tenang gitu ya, Bang. Tenang. Mau mereka konsentrasi Betul. ngurusin kopi pun Betul. masih 35 tahun lagi Betul. gitu kan. Dan manfaatnya itu semua untuk para petani, masyarakat lokal maksud saya. Betul. Selain maksimalkan di dalam budidaya kopi, petani juga berpikir bagaimana bisa memproses kopi sampai kopi siap seduh. Karena di analisa di ekonominya, kalau menjual ceri, jadi panen yang merahnya saja ke tengkulak itu nilainya masih kurang. Oke. Tapi ketika petani itu bisa proses sampai ke green, dari ciri ke green bean itu, atau ada yang bahasanya beras, naiknya 100%. Oh, Apalagi kalau kopi siap seduh. udah
tinggal minum. tinggal minum, naiknya 200%. Jadi petani kopi Abatu karena kekuatan hukum untuk budidayanya, jadi nggak berpikir, nggak nanggung, bertani sambil menghasilkan kopi yang siap seduh. Dan pada saat tiba Ya. kemarin pandemi, itu pun terasa Terasa, banget ya, Bah. iya Dimana terasa banget. orang lain semua pada susah, kehilangan lapangan Betul. pekerjaan. Petani di sini tenang. Tenang, Tenang. dan tidak ada yang kena COVID juga. Oh, alhamdulillah ya, Bah ya. Dan Kami juga sudah bisa, semua anggota kami mengadakan pelatihan bagaimana cara proses kopi sampai ke green beer. akhirnya Ah. berujung pada menyeduh. Dan akhirnya jadi kita bertahap. Mm-mm. Sama menghasilkan green bean, bagaimana cara menyeduh. Dan kalau menyeduh itu kan kita juga punya mesin ekonomi produktif yang tambahan, Bu, mesin roasting. Kan kita petani kecil, jadi kita bertahap, alatnya juga bertahap. Akhirnya 2019, kita kan punya SK itu 2017, Bu ya. SK-nya 2017, diserahkannya 2018. Kami bisa proses kopi itu 2019, Bu. Sampai siap reduh. Sampai siap seduh Ya. itu di 2019. Ya. Berarti sekarang sudah bisa dong, Pak? Sekarang sudah bisa. Artinya nih kalau sebentar lagi maghrib kita bisa Ah, langsung minum kopi ya, Pak? kopi puntang, Bu. Harus, Pak. Ya. Jadi saya kira-kira dapat kesempatan, Pak, Harus, Bu. untuk merasakan? Harus. Sebenarnya stok kita kan habis, tapi untuk tamu ada. Ada dong khusus untuk Siap, saya, iya, berarti siap. memang rezeki saya ini, Pak, mudah-mudahan. Kalau gitu kita jalan-jalan lagi ya, Pak, ya, Siap. sambil nungguin maghrib supaya nanti saya bisa segera dapetin itu. Iya, Bu. Sambil lagi lihat-lihat kopi Arabica tipika. Jagonya sebentar. Gimana Sobat Hijau? Keren kan program perhutanan sosialnya? Pastinya akan bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, sekarang kita lanjutin ngabuburit di hutan yuk. Kita cari tahu lebih banyak lagi tentang perhutanan sosial ini. Iya, Sobat Hijau, kali ini kita sudah bertiga ya. Saya sudah bertiga. Ini sekarang saya sudah bersama Pak Said. Pak Said, selamat sore Pak. Selamat sore. Dan masih tetap sama Mas Oh, Rudi. masih tetap kesannya udah lama Ah. banget gitu. Kan kita udah ngobrol duluan tadi di depan. Karena aku seneng kalau kita ngobrolin tentang perhutanan sosial. Nah, ini pas banget kan? Pas banget ketemu Pak Direktur Ketemunya ya. pas ya? Iya. Atau kebetulan atau gimana Pak? Pak, sebelum Mas Nugi yang Ya. kebanyakan nanya, saya mewakili dulu nih Sobat Hijau untuk nanya. Perhutanan sosial itu sebenarnya apa sih Pak? Perhutanan sosial itu merupakan satu pola pengelolaan hutan lestari ya. Ya, di mana kata kuncinya adalah masyarakat setempat itu sudah sebagai pelaku utama. Ya, Masyarakatnya. masyarakat sebagai pelaku utama. Dan perhutanan sosial ini luar biasa kebijakannya karena itu dimungkinkan untuk bisa diberikan akses legal kepada masyarakat pada semua fungsi hutan. Konservasi bisa dengan kemitraan konservasi, di hutan lindung juga bisa, tetapi jangan menebang pohon ya. Oh, pasti. Ya, dan apalagi hutan produksi. Saya kira itu kata Iya. kuncinya adalah masyarakat sebagai pelaku. Oh, jadi berusaha melestarikan hutan, Ya. tetapi masyarakatnya yang jadi pelaku. Ya, betul. Menjaga hutan lestari, tapi juga mungkin pasti ada nilai lebih nih Pak ya. Ya. Katanya saya dengar ada target nih Mas Nugi, ada target dari pemerintah. Targetnya berapa tuh Pak? Dan sekarang udah tercapai Ya. atau belum? Sejak periode pertama Pak Presiden Jokowi ya, 2014, 14. waktu itu keluar kebijakan yang mencanangkan minimal Kementerian LHK itu mencadangkan 12,7 juta hektar untuk masyarakat. 12,7 hektar. Wah. Ya. Hampir kurang lebih 10% dari total kawasan hutan Indonesia. Itu dialokasikan untuk Iya, masyarakat. iya. Untuk masyarakat Untuk tuh Pak. masyarakat. Ada 5 skema ya, ada yang disebut dengan hutan desa, hutan kemasyarakatan, Yep. kemudian juga ada hutan adat, kemudian hutan tanaman rakyat, dan juga pada areal yang sudah diberikan konsesi masih dibuka peluang bagi masyarakat untuk bermitra dengan perusahaan yang bersangkutan. Kemudian kalau ditanya tadi progresnya seperti apa sih sejauh ini dari 12,7 juta, hari ini sudah hampir menyentuh angka kurang lebih 5 juta hektar. 5 juta hektar dari 12 tadi. 7 juta. 5 juta hektar ini itu sudah kepada kelompok yang diberi izin itu sudah mencapai kurang lebih hampir 7.500 kelompok.
Dan Banyak juga ya Pak. jumlah kepala keluarga yang terlibat yang menjadi anggota kelompok dari masyarakat ini sudah lebih dari 1 juta hektar, 1 juta kepala keluarga. Kepala keluarga. Jadi sudah luar biasa. Itu wilayahnya yang udah 5 jutaan itu tersebar di Seluruh Indonesia. Sampai ke Papua dari Banda Aceh sampai dengan Papua itu sudah termasuk juga di Jawa. Kalau untuk di lapangannya nanti saya kira boleh kita tanya nih. Boleh Pak ya, kita kepada- tanya ya, nih Mas, kita tanya Mas ke Yogi. teman-teman, ya. Soalnya kan kalau kata versinya Pak Said nih, yang orang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bilangnya, jadi konsep ini masih berjalan ya Pak masih ya? berjalan. Kita tanya harusnya nih Pak. Ya. Benar, boleh Ya, ditanya nih Pak? Boleh. Bang Riko bisa deh. Bang Coba, Riko. Bang Riko. Oke, siap. Kita tanya sama-sama ya Pak Boleh, ya? boleh. Oke. Mari kita tanya Seru sama-sama deh. Siap. Nah, kita udah kesambung nih sama Pak Riko dari Riau. Pak Riko apa kabar? Halo. Alhamdulillah baik, Mbak. Iya Pak, tadi nih saya habis ngobrol sama Mas Nugi sama Pak Said. Saya mempertanyakan nih Pak sama Pak Said, gimana sih keberlangsungannya program dari perhutanan sosial ini? Jalan atau enggak sih di lapangan itu? Kata Pak Said katanya jalan. Kita coba tanya sama Pak Riko yang langsung ada di lapangan nih. Gimana Pak? Ya, kalau di lapangan perhutanan sosial ini sangat diharapkan oleh masyarakat ya. Karena pemerintah memberikan akses sebesar-besarnya kepada masyarakat untuk bisa mengelola kawasan hutan untuk kesejahteraan dan perlindungan lingkungan. Dan kita pikir ini programnya sangat diharapkan oleh masyarakat. Bagaimana khusus di Riau ya, selama ini kan ketimpangan ruang menjadi kata kunci yang ekstrim di lapangan. Nah, dengan adanya kebijakan ini, korektif besar-besaran terhadap ketimpangan, saya pikir sangat dirasakan masyarakat, di mana mereka diberikan peluang untuk mengelola kawasan hutan untuk ekonomi dan juga sosial serta perlindungan alam yang dilakukan oleh masyarakat. Begitu, Mbak. Oh, berarti Aku boleh nanya nggak? iya boleh dong. Mas Nugi mau nanya nih Mas Nuginya. Pak Riko, saya ini Pak pengen tahu produk-produk dari tempat Pak Riko di lapangan. Perhutanan sosialnya produknya apakah madu, kopi, segala macam juga. Unggulannya Pak. Unggulannya di sana. Kita unggulannya sagu, Pak. Nah, gabut ya. Iya. Nah, perhutanan sosial yang di Sungai Tohor, Tebing Meranti itu ada 7 SK yang didapat oleh masyarakat di 7 desa. Nah, mayoritas komunitas yang mereka kembangkan itu adalah sagu. Sagu ya? Ya, habis itu kopi Liberica dan pinang. Pinang. Malah dekat sama Papua ya? Ada sagu, ada pinang. Iya. Karena gambut di situ, Mas. Iya. Tapi kalau tadi tuh katanya berlangsung, kemudian produknya juga kayaknya bagus gitu ya Pak. Nggak mungkin dong Pak nggak ada kendala. Tetap loh dikejar loh. Ya, kalau Gimana? bicara kendala pasti ada, Mbak. Ya, misalnya tentang sekarang ini kan kalau bicara kendala di masyarakat itu kan tentang bagaimana peningkatan kualitas hilirisasi dari produk yang akan mereka hasilkan. Itu juga permodalan untuk peningkatan produktivitas yang akan mereka kembangkan. Mungkin itu persoalan bagaimana misalnya untuk meningkatkan nilai tambah dari komoditas sagu yang mereka kembangkan. Salah satu persoalan kendala mereka itu adalah permodalan dan peningkatan kualitas produk hilirisasi yang akan mereka kembangkan. Siap, berarti memang rata-rata ke sana nih Pak ya memang. Tapi kan KLHK terus bantu ya Pak ya? Ya, kita Terus dukung. bantu ya. Moga-moga Iya. bisa berintegrasi dengan yang lainnya. Iya. Ya. Pak Riko terima kasih banyak loh, ini udah digangguin waktunya ya, kita pengen ngobrol bener soalnya ternyata sudah terjawab nih Pak. Mas Sugi udah Ya. terjawab ya? Iya. Terima kasih ya Pak Riko ya, nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Pak. Iya, oke, thank you Pak, bye. Ya tadi kita udah dengerin nih ya sama-sama ya Pak, Seru ya. dari Bang Riko ya, Mas Ya. Sugi ya, emang ternyata masih berjalan nih Pak. Ya. Kalau boleh tahu nih Pak, sekarang Pak nanya lagi, emang di sana tuh ada komunitasnya gitu ya Pak ya? Komunitas pelakunya dan mungkin mereka punya produk-produk apa sih yang tadi kita liatin Ya. Pak? Komunitas yang masyarakat setempat ini bisa dalam bentuk koperasi, bisa kelompok tani, bisa juga gabungan dari beberapa kelompok tani, biasa dikenal dengan istilah gapoktan. Ya, Pak.
Ya, kemudian selain yang tadi koperasi juga satu lagi yang sangat penting, masyarakat hukum adat. Ya betul. Itu bentuk komunitas-komunitas yang kita berikan akses untuk mendapat persetujuan pengelolaan perhutanan. Itu ada ART-nya semua mereka aja ya Pak ya yang mengurus. Ya, itu ADR itu memang penting. Itu kita berikan dukungan untuk penguatan kelembagaannya supaya kelompoknya semakin kuat, betul-betul semakin padu satu sama lain sehingga konflik kedepannya itu bisa dihindari gitu ya. Ya. Kalau produk-produk ini Pak, biar Sobat Hijau juga semuanya pada tahu nih. Nah, kayaknya bahwa ada di meja nih produk-produk iya, ini. tapi kan ini cuma sedikit Mas. Oh Ya, iya, pasti masih benar. banyak ya Pak ya? Madu, kita tahu ya madu itu banyak sekali ya, tergantung tempatnya, tergantung juga makanan lebahnya juga, itu bisa mempengaruhi rasa loh. Iya. Ya. Kemudian itu madu, banyak sekali variannya. Kemudian contoh lagi kulit kayu manis, ya. Kayu manis ya. Manis. Nurunin gula darah ya Pak? Nurunin gula darah, kemudian gula semut, gula aren, segala macam. Jadi itu antara lain bentuk-bentuk produk dari kemudian juga banyak juga bentuk-bentuk anyaman-anyaman kerajinan-kerajinan ya yang dikeluarkan oleh masyarakat seperti masyarakat adat punya tenunan-tenunan dan sebagainya. Kalau di hutan ada pohon buahnya boleh diambil nggak sih Pak buahnya Pak? Boleh. Oh. Justru untuk tanaman buah itu kalau boleh dikembangkan di wilayah yang tidak boleh menebang seperti di hutan lindung. Itu. Betul. Jadi ya tadi ya Pak ya, konsepnya hutannya tetap lestari, Ya. tapi masyarakatnya juga sejahtera, Ya. kan gitu ya Pak Ya. ya? Tapi saya mau tambah, yang sampai kok masyarakatnya hanya boleh untuk yang seperti ini, yang non kayu, kayu juga boleh, Oh, boleh. tergantung tempatnya. Oke. Oh iya iya. Jadi Betul. kayak tadi, kayak di hutan lindung pastinya nggak boleh. Nggak kalau boleh, kayu. Oke iya, Pak. iya. Dan itu pasti harus ada penanaman kembali gitu Betul, kan ya Pak ya? betul. Ya. Saya senang banget itu Pak kalau bisa ke sana terus ke Ya. hutan-hutan Tapi udah pernah juga Pengen sering lagi. Itu. Karena memang ketemu dengan masyarakat kita bisa bertukar segala Ya. macam Iya, informasi iya. yang Apa tentang kesulitan mereka. kealamiannya Ya. dan juga kesulitan-kesulitan mereka. Ya. Itu seru banget sih Pak kalau kita bisa jalan, amin moga-moga ya. Iya. Bisa Jadi benar-benar catat langsung. aja Pak nanti nomor teleponnya Mas Nugi. Iya, Pak, kita ya. catat Saya Mas sih Nugi bilang, masih terus kita tolong Ah, dukung terus. senang hati, Iya. Pak. mungkin bener. kalau masyarakat ketemunya sama Mas Nugi ngomongnya lebih enak, apa Ya. yang disampaikan gitu. Sama Mas. anak band soalnya ngomongnya. Iya, tapi habis itu lo jangan terus hilang. Oh enggak, kan? dong, masuk amit-amit. Oh Iya, iya Pak. jangan. Ya. Ada yang bertanya lagi Mas? Ini mumpung Kalau aku- hati-hati waktu. Kalau aku memang ngerasain sendiri ya Pak ya, Ya. bagaimana guyupnya pada saat kita ngobrolin tentang perhutanan sosial dengan komunitas tadi. Ya. Terus dengan orang-orang di sekitar komunitas itu sendiri ada penjualnya segala Ya. macam. Dan mereka menurut aku menjadi sebuah corong sebenarnya Ya. tentang kebaikan-kebaikan yang bisa disampaikan. Tapi yang mau saya tanyakan, produk-produk ini kan harusnya ada penjualan ini Pak. Ya. Nah, moga-moga memang ada benar-benar pengarahan sehingga produk-produk yang mereka hasilkan dari perhutanan sosial ini benar-benar menjadi top. Ya. Nyampe gitu Pak. Jadi ke memang pemakai. bukan hanya kita berhenti kepada bagaimana dia mendapatkan izin kemudian kita lepas begitu saja, tapi kita terus lakukan pendampingan, bahkan tidak hanya kepada pemasaran, termasuk juga bagaimana kalau misalnya masyarakat itu kesulitan untuk mendapatkan modal. Kita beri pendampingan bagaimana mengakses sumber-sumber permodalan untuk mendukung kegiatan pengelolaan. Apa istimewanya sih Pak sebenarnya dari program perhutanan sosial ini? Ya, program perhutanan sosial ini kita tahu bahwa di sekitar hutan ini kan masih banyak masyarakat kita yang hidup dalam kemiskinan. Ya. Proporsinya cukup besar. Karena itu perhutanan sosial ini di samping untuk pengentasan kemiskinan juga sejalan dengan program pemerintah yang untuk membangun dari pinggiran. Membangun dari pinggiran. Ya, Membangun dari ya, pinggiran. membangun dari pinggiran. Jadi ya tadi saya sampaikan bahwa masyarakat kita yang miskin di sekitar hutan maupun di dalam kawasan hutan itu dengan program perhutanan sosial ini kita berharap bahwa nanti kesejahteraan mereka bisa meningkat. Aku percaya diri banget soalnya program perhutanan sosial ini kan ada di wilayah-wilayah yang dalam tanda kutip masih prime ya Pak ya. Iya. Tanahnya, airnya, udaranya. Jadi apapun yang dihasilkan dari hasil di sana pasti top Ya. ranking. Ya. Tapi ini mohon maaf ya Pak ya, Ya. Pak Mas Teguh ya. Mau beduk. Oke. Kita belum nyari bukaan, kecuali kalau kita mau langsung nenggak ini gitu ya untuk kita enak buka ini. puasa, Boleh. gitu ya Pak. Aman ya? itu. Aman Aman. sebenarnya, lebih Ya. sehat, tapi mungkin nanti kita ngobrolnya boleh kita lanjutin lagi. Sobat Hijau,
tadi kita udah ngobrol banyak banget soal perhutanan sosial, produk-produknya seperti apa. Kalau misalnya semuanya nih mau pada ikutan bantu, yuk kita ikutan ngomongin nih kata Mas Nugi, bahwa kita juga punya loh produk-produk perhutanan sosial yang keren-keren gitu ya. Bisa dipakai untuk kita buka puasa bersama. Oke, itu dari saya, dari Pak Said, dan juga dari Mas Nugi. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.